Nah, gaya hidup ini yang kayaknya kita harus lebih breakdown, kita lebih gali lagi karena banyak orang tidak menyadari bahwa lifestyle atau mungkin aktivitas tertentu itu bisa menyebabkan infertilitas. Tapi pada intinya berarti apapun itu penyebabnya, outputnya yang dampaknya sama-sama menjadi infertile. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kalau misalnya tadi dibahas sudah tentang penyebabnya, tentang pemicunya. Pastinya kita akan membahas tentang solusinya nih. Berhubung saya bersama dengan dokter akupuntur Promil, di mana Promil ini melibatkan dua individu ya dok pastinya ya. Ada Pak Su, Pak suami, dan Bu Istri. Nah berarti kan Pak Sunya juga harus di akupuntur, benar ya dok? Dong. Dua. Masa enggak? Apakah kalau Pak Su di akupuntur ini aman buat dedek kecil? Nggak ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya. Justru dedek kecilnya bisa jadi besar. Waduh, keren nggak tuh? Tapi masalahnya kan bukan masalah kecil tuh masalahnya bisakah menjadi fertil atau subur? Coba boleh dijelaskan dong. Jadi gini, akupunktur untuk Pak Sum maupun Bu Is tadi ya, untuk istri itu sebenarnya sama titiknya. Karena gini, kalau kita bicara tentang kesuburan, kita bicara tentang fertilitas di akupunktur, itu ada 4 organ yang harus diperbaiki: lambung limpa, liver, ginjal, sama jantung. Nah, meridiannya kan sama. Meridian paru lewatnya di mana, meridian liver lewatnya mana, jantung lewat mana, dan ginjal lewat mana. Yaitu yang kita lakukan, perbaikan yang di meridian 4 ini. Jadi titiknya hampir sama. Jadi nggak ada bedanya pria maupun wanita. Cuman memang secara diagnosisnya bisa beda. Artinya mungkin istrinya lambung limpanya lemah, tapi suaminya yang lemah adalah livernya. Jadi bedanya cuma di situ. Tapi 4 organ ini yang harus diperbaiki. Tapi pada intinya berarti apapun itu penyebabnya, outputnya yang dampaknya sama-sama menjadi infertile. Menjadi lebih subur. Oh ya, kalau sudah diperbaiki menjadi lebih subur pasti. Menjadi lebih subur, betul. Iya. Nah, lalu prosesnya ya, dokter boleh nggak ceritakan kayak kalau akupuntur pada pria itu bagaimana dok metodenya? Apakah sama seperti akupuntur Promil pada ibu hamil yang ditusuk-tusuk juga badannya? Sama dong. Sama juga ya berarti ya? Sama. Jadi kalau kita bicara akupunktur itu kan meridian ya. Kita bicara titik-titik meridian. Istilahnya kita mau mengerjakan yang mana. Nah, ibu hamil pun kita juga melakukan dengan meridian apa yang harus kita bantu ya. Jadi kesehatan secara menyeluruh juga meridian. Nah, karena Promil ada 4 organ tadi yang sudah saya bicara, ya kita lihat titik-titik itu aja. Ya fokusnya ke situ aja lah. Fokusnya di situ aja, betul. Kalau misalnya ternyata Pak Sunya juga mengalami obesitas, ya kita bantu juga untuk penurunan berat badannya dengan akupunktur. Oh bisa? Oh bisa banget. Menarik ini. Betul. Jadi kalau berat badan dengan akupunktur itu kan kalau turun berat badan, ada jurnalnya bahwa ketika turun berat badan 5-10%, maka seseorang itu bisa menjadi lebih subur, lebih fertil. Oh itu ada? Itu ada, makanya ketika pasien-pasien itu mau akupunktur, saya cuma tanya tinggi badan, berat badan, dan usia. Berapa tinggi badannya sebelum, kan biasanya WA konsultasi. WA saya cuma tanya tinggi badan, berat badan, sama usia. Nanti kita akan tahu, oh ini overweight, oh ini obesitas. Jadi apa yang kita akan harus lakukan pada pasien ini sudah jelas. Jadi sudah ada runtutannya ya. Sudah. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba datang langsung di akupuntur biar fertile gitu kan? Nggak bisa ya. Ada pemeriksaan dulu. Pemeriksaan scanningnya dulu ya dok ya. Betul. Dahsyat. Nah itu berapa lama dok terusan dok kalau harus di akupuntur Pak Su? Kan Pak Su ini kan banyak yang bekerja nih dok, sibuk nih.
Sebetulnya istri juga sibuk ya. Sekarang kan istri-istri sudah juga bekerja ya. Benar. Sama-sama sibuk ya. Sama-sama sibuk sebetulnya ya. Apa kalau sering gitu tuh dok? Yes. Sering? Iya harus sering. Kalau akupunktur ya sama seperti orang minum obat. Minum obat 2 kali sehari. Cuman kalau akupunktur kan nggak mungkin 2 kali sehari. Seminggu 2 sampai 3 kali ya. Untuk hasilnya lebih cepat kita dapatkan, sirkulasi darahnya, sirkulasi energinya atau chi-nya itu menjadi lebih cepat bagus ya harus rutin. Harus rutin ya. Betul. Harus berkomitmen. Nah itu yang paling penting. Itu penting. Komitmen. Berkomitmen. Ketika orang ini berkomitmen, maka dia akan menjalankan rutinitas ini dengan happy. Nah ini yang perlu dipahami ya oleh pria-pria Pak Su di luar sana. Betul. Bahwa untuk ikut dalam terapi akupuntur promil ini tadi tidak boleh gengsi, tidak boleh merasa kayak ngapain sih kayak gitu-gitu. Betul. Dan kan yang hamil yang perempuan, berarti jangan menyalahkan 100% pada wanita. Yes. Karena sekarang itu 50-50. Betul. 50% penyebab infertilitas pada pria, 50% pada wanita. Nah, jadi, secara rate-nya. Jadi nggak boleh bahwa menyalahkan 100% pada wanita, enggak. Betul. Dan harus mau, ada willingness, Betul. ada kemauan untuk diterapi atau istilahnya itu diperbaiki supaya bisa mewujudkan promilnya ini tadi. Iya. Dan jadikan goal setting ya. Goal setting. Goal setting sebagai skala prioritas. Karena kita itu bisa loh, kita bikin goal setting untuk finansial, itu kita bisa on the track. Ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Waduh, lempeng. Betul. Tapi goal setting ketika pengen punya anak, sekali-sekali. Nah, itu. Sekali-sekali ya. Sekali-sekali begadang. Padahal kalau untuk finansial bisa on the track. Tapi harusnya bisa juga on the track untuk promil. Jadi jadikan bahwa memiliki anak itu skala prioritas. Yes, Ketika kita menjadikan dia skala prioritas, kan kita pasti sudah on the track. Benar. Gitu. Nggak boleh gampang goyang, gampang belok. Betul. Dengan alasan-alasan yang ya kerja lah, gimana lagi ya kan? Aku nggak bisa menolak ajakan teman. Misalnya kayak gitu kan. Jadi memang ya kerja itu perlu. Memang karena kita juga harus hidup. Betul. Kesibukan perlu. Betul. Tapi ya tetap kembali lagi goal settingnya apa sih yang memang skala prioritasnya di mana. Ketika kita tahu itu adalah menjadi skala prioritas, saya yakin everything gonna be sesuai dengan tracknya. Ada nggak nih dok makanan atau mungkin nutrisi penunjang itu yang bagus untuk meningkatkan kesuburan pada pria? Yang saya dengar ya, banyakan nih kita ngomongin makanan penunjangnya ya apa? Makan toge. Aduh itu lagi. Ya kan? Toge lagi. Ini sudah zaman yang luar sudah biasa zaman ya. Modern ya. Vitamin yang luar biasa. Toge bagus. Betul. Ya, memang toge mengandung vitamin E. Iya. Tapi masa iya sih makan toge terus? Kan bosan. Bosan dok, Senin sampai Jumat sampai Minggu makannya toge terus dok tiap hari. Jadi ya harus seimbang juga. Jadi istilahnya protein terutama. Ya. Protein yang tinggi itu bisa, kan protein itu zat pembangun. Nah kita kalau misalnya spermanya kurang bagus ya harus ada protein yang tinggi gitu. Diimbangin dengan buah-buahan, sayur-sayuran. Diseimbangkan dengan buah, sayur ya. Terus minum vitamin, suplemen gitu-gitu ya dok ya? Suplemen gitu ya. Nah protein itu macam-macam kita bisa dapat ya. Ada protein nabati, ada protein hewani. Jadi segala hal yang memang bisa untuk menjadi lebih fertil, lebih subur, yaitu tadi. Karbo boleh, tapi bukan yang utama. Iya. Nah, ya karbohidrat itu bukan yang utama. Yang utama adalah protein tinggi. Gitu. Nah, kalau dalam case-nya Dokter Asih sendiri pernah menangani pasien-pasien infertilitas ya, terutama yang pria-pria ini seperti apa? Ada pengalaman nggak? Pengalaman yang menarik gitu?
Ada sih ya. Ya. Waktu itu diagnosanya asuspermia. Asuspermia, Ya. oke. Memang kalau asuspermia itu indikasinya adalah IVF. IVF. Ya, bayi tabung. Hmm. Nah, biasanya pasien-pasien itu kalau benar-benar asuspermia itu dilakukan tindakan operasi untuk mengambil sperma di dalam testis. Cuman pada saat hari H mau OPU itu ovum pick up ya, yang nanti akan dikawinkan dengan sperma. Nah, sperma ini kan harus ada. Sudah direncanakan untuk operasi pengambilan sperma, tapi ternyata pada hari itu spermanya banyak, jadi nggak jadi operasi. Jadi tindakan seperti biasa mengeluarkan sperma seperti biasa dan bisa mendapatkan sel-sel sperma yang bagus. Wow. Jadi itu luar biasa, dan dari situ 1 kali FET ternyata hamil. 14 tahun menikah. Waduh, senangnya. Luar Perasaan biasa. sebagai dokter yang menangani ya. Luar biasa. Tapi itu buat saya miracle. Miracle banget ya. Iya, karena tanpa izinnya Betul. everything nggak bisa Nggak terjadi. bisa, karena banyak case-case-nya yang sudah bolak-balik juga, coba Semua IVF segala macam. itu God is is good, everything is Settled by God gitu ya. Settled Sudah by diatur istilahnya sama sudah Yang Maha diatur. Kuasa gitu kan. Betul. Ya, banyak yang mencoba banyak yang melakukan, tapi ya kalau memang belum jatahnya dikasih ya nggak dikasih gitu ya, Dok, Oke, ya. betul. Keren. Ini satu pengalaman yang menarik nih dari Dokter Asti ini. Nah, lalu kita akan berlanjut ke pertanyaan terakhir, pesan-pesan. Lebih ke pesan-pesan apa nih? Pesan-pesan buat para Paksu di luar sana yang mungkin mengalami problem yang sama, atau mungkin untuk Bu Isnya tadi. Iya. Untuk para istri-istri yang menghadapi suami yang dalam posisi infertile, apakah yang harus diberikan mungkin support atau dukungan seperti apa tuh? Otomatis ya pastinya ya. Otomatis, namanya pasangan suami istri itu kan saling support ya, tapi juga jangan berkecil hati, kemudian mengurung diri bahwa saya ini bukan orang yang sempurna dan lain-lain. Fokuskan pada terapi. Ya, bahwa sesuatu itu bisa kok diperbaiki. Pasti Tuhan tuh beri jalan. Yes. Ya. Jadi lakukan saja segala perbaikan. Lebih baik itu kita berjalan pelan tapi mencapai tujuan, Masuk akal. daripada kita hanya duduk diam menunggu. Ada progres, Ada dan progres, ya. ada proses, dan berkomitmenlah untuk mencapai tujuan Anda. Nah, Pentingnya itu. adalah komitmen dan juga support Komitmen, dukungan moral betul. dari pasangan ya pastinya, Dok ya. Betul, dukungan itu luar biasa. Itu sangat dibutuhkan ya, apalagi pria-pria itu kan kelihatannya tegar di luar tapi kan hatinya sebenarnya mungkin ya butuh disupport juga lah gitu kan sama pasangan. Oke, thank you Dokter Asti buat hari ini penjelasannya dan pembahasan seputar dengan infertilitas pada pria atau tentang kesuburan tadi. Nanti yang mengenai saya kita di belakang aja. Rahasia ya. Yang di sana nggak boleh tahu, rahasia, private. Ya. Oke, so teman-teman semuanya, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, and subscribe, karena hati yang gembira dan gaya hidup yang baik akan menghasilkan tubuh yang sehat. sehat. Bye-bye.